Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ya Pak, di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah raya pada minggu pagi hari ini dan masih tetap dalam situasi pandemi COVID-19. Dan kami tetap mengharapkan mematuhi protokol untuk memakai masker, mencuci tangan sebelum masuk, dan juga tetap menjaga jarak. Ya, baik. Mari kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan persiapkan hati, jiwa, pikiran kita biarlah hanya tertuju kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu Besar Anugerah. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Sajak jemaat bisa bangkit berdiri, kita nyanyikan lagi sekali lagi. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kami mengucap syukur untuk hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan. Kami ada di dalamnya
dan setiap kami diperkenan untuk menghampiri Allah yang hidup, Allah yang kudus, yang hadir di tengah-tengah ibadah kami di pagi hari ini. Kami ingin memuji, menyembah akan Engkau. Kami ingin mengagungkan dan meninggikan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini. Kami mengakui pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Amsal pasal 11 ayat yang ke-25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Ya, di minggu kemarin kita banyak sekali mendapat berita soal bencana, komplit kayaknya, mulai gempa bumi, longsor, banjir, dan juga pesawat jatuh. Dan setiap kali ada pesawat jatuh, saya selalu teringat, saya pernah mengalami hal itu, mau jatuh. Dan saat saya melihat seorang pilot yang mencoba menerangkan rekod di radar menara pengawas, saya kaget banget karena itu sama dengan yang saya alami dulu. Jadi 4 menit setelah take off kehilangan tekanan, dan kemudian beberapa detik kemudian sudah levelnya udah sangat turun dan itu menuju ke laut. Dan saya pun dulu juga seperti itu. Pesawat yang saya tumpangi, moncong pesawatnya itu sudah menuju ke laut. Tapi puji Tuhan, saya dan penumpang yang lain diselamatkan oleh Tuhan, dan akhirnya pesawatnya bisa tetap melaju dan sampai tujuan dengan selamat. Kadang kita memang tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan kita, bencana apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi satu hal yang harus kita tahu bahwa Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Maka dari itu biarlah kita serahkan seluruh hidup kita, masa depan kita, waktu-waktu hari ke depan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan peduli atas hidup kita. Enggak cuma pesawat yang jatuh yang Tuhan tahu, rambut kita jatuh pun Tuhan juga tahu. Kita akan naikkan doa-doa syafaat, dan sebelum doa syafaat kita akan pujikan lagu Allah Peduli.
Kami mengucap syukur karena kami punya Allah yang hidup. Allah yang peduli terhadap setiap kami pribadi lepas pribadi. Dari peristiwa-peristiwa yang terkecil sampai hal-hal yang besar yang kami tidak sanggup untuk mengatasinya. Allah yang penuh kasih, yang menolong dan menopang setiap kami. Pagi hari ini kami mengucap syukur untuk pemeliharaan yang Tuhan beri sehingga sampai pagi ini kami dalam kondisi yang sehat. Kami dapat berbakti itu karena kebaikan dan kemurahan sekaligus kesempatan yang Tuhan beri kepada kami untuk kami boleh meninggikan dan memuliakan akan Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan sepanjang 1 pekan yang sudah kami lalui. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk perlindungan dan penyertaan yang Tuhan beri kepada kami, baik secara pribadi dalam kehidupan berkeluarga, maupun kami dalam bergereja serta berbangsa dan bernegara. Kami terus ingin serahkan perjalanan hidup kami, gereja dan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon pimpinan dan tuntunan-Mu agar di tengah situasi dan kondisi yang ada saat ini, hati kami semakin terarah kepada Tuhan. Kami semakin tunduk dan taat kepada sabda kebenaran firman-Mu yang tidak hanya menguatkan dan meneguhkan kami, tetapi juga sekaligus menolong dan memelihara hidup kami. Kami ingin serahkan untuk bencana alam yang terjadi di negeri kami ke dalam tangan kasih-Mu. Ada banyak kesulitan, kesusahan yang dialami oleh saudara-saudari kami. Kami pagi hari ini mohon belas kasihan Tuhan, kekuatan, penghiburan, dan pemeliharaan Tuhan turun atas saudara-saudari kami. Baik gempa bumi di Mamuju, pandemi yang semakin banyak orang yang terpapar, tanah longsor, banjir terjadi di mana-mana di sekitar kami. Tuhan, kalau bukan Engkau yang menolong kami, maka segala upaya dan usaha yang kami lakukan akan menjadi sia-sia. Kami tetap percaya kasih, kemurahan, dan lawatan Tuhan turun atas bangsa dan negeri kami. Pemulihan Tuhan beri dan anugerahkan, sehingga bangsa kami boleh mengalami damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Kami juga teringat untuk beberapa saudara kami yang dalam masa pemulihan setelah beberapa waktu Tuhan izinkan sakit, berbaring di rumah sakit dan sekarang berada di rumah. Kami menyerahkan Pak Turnip ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami menyerahkan Inta, demikian juga Bu Sindu, dan mungkin saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan di pagi hari ini. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang melimpahkan roh sukacita dan damai sejahtera yang melimpah-limpah di dalam hati dan kehidupannya. Kami juga ingin menyerahkan untuk sinode kami di tengah situasi yang secara manusiawi tidak mungkin untuk boleh membangun akan gedung sinode yang dipakai tempat pertemuan GGKMI. Tapi karena kasih kemurahan Tuhan, Tuhan memberkati para tukang yang bekerja, Tuhan memberkati para panitia, Tuhan memberkati arsitek,
kontraktor. Tuhan juga memberkati sidang jemaat-Mu GGKMI yang ambil bagian di dalam mencukupkan akan setiap dana yang dibutuhkan. Kami sungguh-sungguh percaya pekerjaan Tuhan akan selesai tepat pada waktunya karena kasih dan kemurahan di mana Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya lewat umat yang Engkau kasihi. Kami juga menyerahkan setiap kami yang hadir di pagi hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan dengan segala pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi atas setiap kami. Kami sungguh tetap percaya bahwa kasih-Mu ada pada setiap kami. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami jatuh tergeletak, karena tangan Tuhan yang menopang hidup kami. Kami serahkan perjalanan hidup kami ke depan ke dalam tangan kasih-Mu, baik secara pribadi lepas pribadi, keluarga maupun dalam kehidupan bergereja, agar apa yang hendak kami kerjakan dan kami lakukan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami persembahkan ibadah kami di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami menyerahkan doa-doa syafaat kami ke dalam tangan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan mendengar sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Utari. Mari kita sekali lagi persiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita biarlah hanya tertuju pada Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dengan menyanyikan satu lagu, Bagai Raja Wali.
Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Bahkan kami diizinkan untuk menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan bagi kami. Oleh karena itu di pagi hari ini kami terus ingin berdengar-dengaran dengan sabda kebenaran firman-Mu yang akan menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh kami ketika kami percaya dan menghidupi akan sabda-Mu. Roh Kudus penuhi hati kami dan ruangan ini dengan roh-Mu, agar setiap kami dimampukan untuk mengerti dan menangkap isi hati Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya berkat Engkau sediakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, demikian bunyi sabda firman Tuhan. Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Ingatlah akan orang-orang hukuman, karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemparkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan penjinah akan dihakimi Allah. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya senantiasa dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, kalau kita melihat situasi dan suasana serta perkembangan yang ada, kita berharap dengan vaksin tidak hanya sekedar sudah ada, tetapi juga sudah dikontribusikan kepada saudara-saudara kita. Harapannya pandemi akan semakin surut, situasi akan kembali normal, baik secara logika maupun harapan kita. Tetapi kalau kita melihat informasi-informasi formal pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, maka pelonjakannya justru semakin luar biasa. Kita tidak bisa hanya mengandalkan akan pengetahuan dan kemampuan kita, tetapi kita benar-benar harus sungguh-sungguh semakin mengarahkan hati kita memohon belas kasihan Tuhan, karena tanpa pertolongan dan campur tangan Tuhan, semuanya akan menjadi sia-sia. Bencana alam terjadi di mana-mana. Rasanya ketika kita melihat informasi-informasi yang tersebar di mana-mana,
maka kita berkata hidup bukan semakin menyenangkan dan semakin baik, tetapi hidup ini semakin sulit. Kalau kita berpendapat dan berpikiran hidup semakin sulit dan semakin berat, maka kecenderungan hati kita adalah memikirkan diri sendiri. Bagaimana kita tidak mengalami kesulitan, bagaimana kita tidak mengalami hambatan-hambatan di dalam kehidupan ini, sehingga kemudian kalau kita tidak bisa mengontrol hati kita, hidup kita, iman kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang egois, yang mementingkan diri kita sendiri. Padahal iman Kristen adalah bukan hanya sekedar iman yang kita percaya kepada Tuhan, tetapi bagaimana iman yang kita yakini, kita percaya kepada Tuhan harus kita hidupi dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari yang kita jalani. Kitab Ibrani di akhir pasal yang ke-13 mengajak setiap kita agar bagaimana kita mempraktekkan iman yang kita punya sehingga orang boleh menyaksikan, orang boleh percaya kepada Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang berdaulat, sekaligus Allah yang menyertai akan kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita dipanggil oleh Tuhan tidak hanya sekedar untuk mendapatkan berkat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Kita dipanggil oleh Tuhan ketika kita diberkati, maka Tuhan menginginkan setiap kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan akan uluran tangan kita. Bukan karena kita sudah berkelebihan, lalu baru kita menjadi saluran berkat, tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi, mengutus kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang sangat membutuhkan di tengah-tengah kekurangan maupun di tengah-tengah keterbatasan setiap kita. Karena ini adalah menjadi kehendak Tuhan, maka kita percaya ketika kita melakukan sabda firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak akan menjadi kurang atau miskin karena kita melakukan akan sabdanya. Tetapi kalau kita mencoba merefleksi dalam kehidupan ini, ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, ketika ada Roh Kudus yang menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu, melakukan kepada orang lain, dan dengan ketundukan serta ketaatan di tengah-tengah keterbatasan, justru kita mengalami berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Bagaimanakah kita harus mempraktekkan iman keyakinan kita kepada Kristus? Maka di pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 yang kita renungkan bersama-sama, kita diajak pertama-tama adalah kita harus saling mengasihi, tetap menjaga kasih persaudaraan kita. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Hubungan kita keluar, hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini ketika kita memiliki persaudaraan, kasih filia satu dengan yang lainnya, semakin kita dekat, semakin kita akrab, maka kita akan semakin mengerti pribadinya, tetapi juga sekaligus kelebihan dan kekurangan-kekurangan yang dimiliki. Dan ketika kita menjumpai saudara-saudara kita yang memiliki kekurangan dalam artian sifat atau karakter yang kita tidak suka, maka seringkali membuat kita kemudian membuat satu jarak. Membuat kita menjadi undur, membuat kita menjadi kasih kita menjadi berubah terhadap orang tersebut. Apalagi kalau kemudian ia justru menjadi pengkhianat dalam tanda petik ketika pertemanan atau persaudaraan hubungan menjadi tidak baik, sehingga membuat kita untuk kemudian enggan melakukan sesuatu yang baik ketika ia sungguh-sungguh membutuhkan pertolongan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita agar kita tetap menjaga dalam situasi dan kondisi apapun, mari kita belajar tetap menjaga kasih persaudaraan satu dengan yang lainnya. Meskipun mungkin dalam situasi dan kondisi sekarang yang sulit, yang kita sendiri mengalami sesuatu yang berat, tetapi jangan sampai kemudian kasih persaudaraan itu menjadi renggang dan kita menjadi tidak peka kembali terhadap suara Tuhan di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Jangan sampai seperti firman Tuhan di Injil Matius pasal 25 ayat 44 dikatakan, lalu mereka pun akan menjawab, dia menjawab Tuhan Yesus katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau. Kita percaya kalau Tuhan hadir di hadapan kita dan Tuhan berkata kepada kita bahwa saya membutuhkan pertolonganmu, saya membutuhkan uluran tanganmu, maka dengan sigap, dengan kesungguhan hati, kita akan all out memberikan apa yang Tuhan butuhkan, apa yang Tuhan perlukan, dan apa yang kita punya, kita akan persembahkan. Tetapi kemudian ayat yang ke-45 dituliskan, maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dengan kata lain, ketika kita melakukan sesuatu kepada orang lain, sebenarnya kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Kalau dalam kitab Perjanjian Lama, kita melihat bagaimana Abraham menyediakan perjamuan ketika Tuhan menghampiri Abraham dan kemudian malaikat itu datang kepada Abraham dan Abraham berkata, Tuhan jangan pergi dulu sebelum kami menjamu engkau. Abraham mengambil lembu ternaknya yang terbaik, ia olah sedemikian rupa dan kemudian dia berikan kepada malaikat-malaikat yang menjumpai Abraham. Firman Tuhan mengingatkan kepada setiap kita pribadi lepas pribadi
bahwa jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Kita tidak tahu apakah yang kita tolong, apakah yang membutuhkan pertolongan itu adalah orang-orang yang Tuhan utus. Tuhan hadir untuk melihat sejauh mana kasih kita kepada saudara-saudari kita. Yang kedua, kita diingatkan untuk menghormati pernikahan, hubungan di dalam keluarga. Di situasi yang berat, di situasi yang sulit, kalau yang menjadi dasar dan motivasi adalah keuangan, maka seringkali karena kesulitan keuangan bisa menjadi penyebab pertengkaran di dalam keluarga. Karena penghasilan yang berkurang atau bahkan tidak ada penghasilan sama sekali, membuat pertengkaran suami istri sehingga keluarga tidak menjadi harmonis. Kalau mereka tidak tahan dengan percekcokan dalam keluarga, maka akan berujung dengan perceraian. Oleh karena itu, nasihat firman Tuhan agar bagaimana tetap menghormati dan menjaga kekudusan di dalam pernikahan, Alkitab memberikan petunjuk kepada kita, janganlah kita menjadi hamba uang atau menjadi orang yang tamak, mencintai uang dan menjadi serakah di dalam kehidupan ini. Kalau kita menjadi hamba uang atau mencintai uang, menjadi orang yang serakah, seberapa besar, seberapa banyak penghasilan yang kita dapat tidak akan pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mata, telinga setiap kita pribadi lepas pribadi. Berapapun banyak kita akan selalu merasa kurang. Dan kalau kita merasa kurang, maka orang akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dan meraihnya. Oleh karena itu di ayat 5a kita diajak bersama-sama bagaimana dalam kehidupan berkeluarga, dalam mengelola keuangan dalam situasi dan kondisi yang demikian, kita diajak untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang ada padamu. Ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Gaya hidup sederhana itu penting kita terapkan di dalam kehidupan setiap kita. Mencukupkan itu berarti memiliki kekuatan hati untuk menangkis hal-hal yang tidak perlu sehingga kita dapat mencukupkan diri dan kemudian menjadi puas. Kalau kita punya keinginan, kerinduan sementara mungkin tidak bisa terjangkau oleh tangan dan kantong kita, maka kita bisa menangkalnya dengan pikiran kita bahwa toh itu bukan sesuatu yang penting. Kalau saya tidak memiliki, maka juga tidak membuat kita menjadi mati. Ketika kita bisa menangkal keinginan-keinginan daging kita, maka akan menolong kita untuk bisa mengelola dengan berkat-berkat yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita.
Yang ketiga, lebih daripada itu, mengapa kita harus menjaga kasih persaudaraan dan juga bagaimana kita tetap menjaga hubungan harmonis, menghormati kekudusan pernikahan. Karena di ayat yang ke-5b dan ayat yang ke-6, bahwa Tuhan sanggup menolong dan juga Tuhan yang memelihara hidup kita. Kalau kita mendengar bahwa Tuhan sanggup memelihara hidup kita, Tuhan sanggup menolong perjalanan hidup kita, maka kita sudah istilahnya nyicil. Hati ini menjadi damai, aman, menjadi nyaman. Pikirannya tidak kemerungsung untuk melakukan banyak hal, mencukupkan kebutuhan hidup kita, karena kita tahu pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan setiap kita. Janjinya adalah, aku yaitu Allah sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, itu berarti bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan atau membuat kita dalam hidup ini memiliki kondisi hidup yang sangat buruk di dalam kehidupan kita dan kita tidak berdaya. Kondisi buruk kehidupan kita tentunya berbeda-beda. Orang bisa berkata bahwa bagi saya ini sesuatu yang berat, tapi bagi orang lain ini sesuatu yang kecil, sesuatu yang ringan. Tetapi ketika Tuhan berkata bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan, maka Tuhan berkata bahwa dalam perjalanan hidup kita, ketika kita mengalami kesulitan, maka tidak akan pernah berakhir dengan kondisi yang buruk di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, Tuhan sanggup memulihkan kondisi setiap kita pribadi lepas pribadi. Kesulitan, penderitaan, aniaya, kekurangan Tuhan izinkan terjadi. Tetapi penyertaannya tidak akan pernah meninggalkan kita, sehingga ketika Tuhan izinkan itu terjadi, maka seperti perenungan yang kita lakukan, bahwa tangan Tuhan yang akan menopang sehingga kita tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak di dalam setiap kita mengiring kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi akan Tuhan, janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Ayat 5b sampai dengan ayat yang ke-6 itu adalah satu gambaran peristiwa yang pernah dialami oleh Musa dan juga oleh Yosua. Ketika Musa tidak diizinkan untuk masuk ke tanah perjanjian, lalu Tuhan berkata kepada Yosua bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan akan Yosua. Bahkan di kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7, ketika kemudian Yosua membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian,
hidup di padang gurun dengan umat yang begitu banyak, umat yang memiliki figur pemimpin Musa dan kemudian dipimpin oleh Yosua, bukan satu hal yang mudah. Tetapi janji kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Yosua. Seperti Tuhan menyertai Musa, demikian juga Tuhan akan menyertai Yosua. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya diulangi lagi di ayat yang ke-7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kuatkan dan teguhkan, itu artinya di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, pandanglah hanya kepada Tuhan bahwa Ia sanggup menolong. Dan ketika itu diulang kembali, maka itu menjadi satu penekanan bahwa memang perjalananmu akan sulit, kamu akan mengalami banyak hal, tetapi kalau engkau bertindak hati-hati sesuai dengan hukum dan apa yang diperintahkan Tuhan, seperti yang disampaikan kepada hamba Tuhan Musa, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, berarti hati kita tetap lurus kepada Tuhan, maka firman Tuhan katakan, kita akan tetap beruntung kemanapun kita pergi. Apa yang disampaikan Allah kepada Yosua juga akan terjadi atas kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Ketika hati kita tetap berpaut kepada Tuhan, ketika kita tetap melakukan sabda kebenaran firman Tuhan dalam situasi dan kondisi apapun yang sedang kita alami, maka janji atau jaminan yang Tuhan beri akan terjadi atas kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tangannya akan terulur menolong setiap kita. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Satu ungkapan hati di kitab Ibrani ini. Ketika hati kita sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang akan menjadi penolong kita. Maksud dari penolong adalah ketika kita sedang mengalami kesesakan, ketika kita sedang mengalami tangisan di dalam hidup ini karena perjalanan hidup yang berat, maka Tuhan memiliki kekuatan untuk bertindak dan menolong, mengangkat tangisan kita, jeritan kita, rasa sakit kita, permasalahan-permasalahan yang muncul di dalam hidup kita
dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dengan kata lain, tepat pada waktunya. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar lewat firman Tuhan di pagi hari ini. Kita belajar menerapkan firman Tuhan yang kita sudah tahu dan kita mengerti. Di masa sulit, di masa berat, mari kita tetap berdengar-dengaran dan peka terhadap suara Tuhan. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, maka selebihnya justru kita akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan dalam hidup kita. Kita akan melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah masa sulit. Iman kita akan semakin dibangun karena kita tahu Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan umatnya yang hatinya berpaut kepadanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur karena kami sangat percaya Tuhanlah tempat pertolongan kami. Tuhanlah tempat perlindungan kami. Bahkan janji kebenaran firman-Mu, sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami. Oleh karena itu, mampukan kami melakukan apa yang menjadi bagian dalam hidup kami. Kami mengerjakannya dengan penuh kasih. Kami melakukannya karena kami tahu bahwa Engkau sendiri yang akan menyanggupkan setiap kami. Mampukan kami tetap menjaga kasih persaudaraan di antara kami, baik sebagai orang-orang yang beriman kepada Tuhan maupun kepada saudara-saudara kami lain yang belum mengenal akan Engkau. Agar mata jasmani dan rohani kami tidak menjadi buta ketika kami mengalami kesulitan di dalam hidup ini. Mampukan kami tetap menjaga kekudusan di dalam pernikahan, dalam kehidupan keluarga, dalam situasi yang berat, karena kami tahu dan percaya. Ketika kami menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan kami, damai sejahtera-Mu ada dalam hidup kami. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang akan mencukupkan. Kami menyerahkan sidang jemaat-Mu yang hadir dan juga yang mendengarkan akan sabda-Mu di pagi hari ini. Kuatkan dan teguhkan iman serta pengiringannya kepada Tuhan. Beri roh keberanian untuk melakukan sabda-Mu dengan kesungguhan hati, karena setiap kami mengakui bahwa kami sudah diberkati, kami sudah disertai, kami sudah ditolong oleh Tuhan. Maka sudah selayaknya untuk kami meneladani akan Tuhan. Kami berbagi dan menolong saudara-saudari kami di tengah-tengah kesulitan yang sedang dialami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk sabda firman-Mu pagi hari ini. Amin. Saat ini kita juga diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, dan sebagai dasar persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Masih sama dengan minggu-minggu yang lalu,
persembahan akan kita lakukan di saat nanti pulang dari gereja di pintu-pintu keluar gereja. Dan sajak jemaat untuk bisa bangkit berdiri, kita akan sucikan persembahan kita dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas pemeliharaan-Mu dalam hidup kami dari hari lepas hari. Dan jika saat ini ya Tuhan kami hendak mengungkapkan rasa syukur kami lewat persembahan pada pagi hari ini, berkati ya Tuhan, berkati persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat bisa duduk lagi. Kita akan akhiri ibadah kita pada minggu hari ini. Kita akan menyanyikan lagu penutup dari lagu PPR 1 nomor 63, Hatiku Beriang Gembira. Hatiku beriang gembira, Yesus telah memberi sentosa. Aku tidak lagi berkuasa, karena Tuhan menjaga. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan keselamatan jiwaku. Waktu hidupku amat hina, jauh dari kesenangan, cara Yesus dengan sempurna mengubah keadaan. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan keselamatan jiwaku. Sajak jemaat untuk bisa bangkit berdiri lagi. Sekarang ku alami rahmat-Nya, berkat-Nya berkelimpahan. Ku tetap memandang mukanya, hati penuh pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan keselamatan jiwaku. Pagi hari ini kami bersama dengan umat-Mu memohon berkat Tuhan atas bertambahnya usia saudara-saudari kami di minggu ini. Kami menyerahkan Pak Jimmy Mandagi, Ibu Yeni, dan juga Saudara Robert ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkati dalam perjalanan hidup berkeluarga, dalam pekerjaan, lebih daripada itu dalam pengiringan akan Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menaruh hikmat, marifat, sehingga tidak hanya mereka diberkati berkelebihan, tetapi mereka akan dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami menyerahkan perjalanan hidup ke depan ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur untuk ibadah raya yang boleh kami lakukan bersama-sama di pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena ada janji firman Tuhan yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami, bahwa Engkau yang akan menjaga dan memelihara kehidupan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau berjanji akan menolong setiap kami.
Mampukan kami ketika kami pulang, kami melakukan apa yang menjadi bagian hidup kami, dan selebihnya kami menyerahkan ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.